Maka ketika kemudian saya menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, maka itu adalah qaul dari Rasulullah. Anda mau protes apapun terserah, Anda mau kemudian debat apapun terserah, Anda mau bilang ini meragukan ini nggak mungkin ya, bakal begini, ini bakal begini, ini bakal kayak begini, ini bakal, terserah Anda. Yang nggak bisa Anda lakukan adalah Anda menghapus. Konstantinopel bukan terjadi pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, bukan juga 29 Mei 1453, tapi penaklukan Konstantinopel itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dari lidahnya, la tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah bohong. Rasul nggak pernah bohong. Ketika Rasul mengeluarkan satu kata, itu nggak akan ditarik dan itu nggak akan mungkin nggak terjadi. Rasul nggak pernah bohong. Maka bagi kaum muslimin ketika mereka sudah mendengarkan hadis itu, mereka mendengarkan bisyarah itu, it's over, selesai. Mereka senang Konstantinopel takluk. Masalahnya bukan pertanyaan apakah takluk atau tidak, bukan lagi, tapi kapan, siapa, dan bagaimana. Teman-teman sekalian, ini bedanya pertanyaan yang mutu sama pertanyaan nggak mutu. Pertanyaan yang mutu itu adalah yang mana duluan, Konstantinopel, Roma, siapa yang menaklukkan, saya atau anak saya, bagaimana cara menaklukkannya, dengan cara ini atau dengan cara yang ini. Tapi pertanyaan yang nggak mutu adalah kira-kira mungkin nggak Roma takluk, kira-kira mungkin nggak khilafah berdiri. Itu nggak mutu sama sekali. Kenapa? Rasul tidak pernah bohong. Paham teman-teman sekalian? Maka ketika kemudian saya menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, maka itu adalah qaul dari Rasulullah. Anda mau protes apapun terserah, Anda mau kemudian debat apapun terserah, Anda mau bilang ini meragukan ini nggak mungkin ya, bakal begini, ini bakal begini, ini bakal kayak begini, ini bakal, terserah Anda. Yang nggak bisa Anda lakukan adalah Anda menghapus itu daripada kitab-kitab para ulama. Anda menghapus bahwa hadis itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa debat nanti, tapi yang nggak bisa kita debat adalah ini sudah diucapkan oleh Rasulullah dengan satu atau dengan lain cara. Khilafah pasti berdiri, Anda suka atau Anda tidak suka. Lah kenapa? Simple, karena itu sudah jadi hadis. Bisa dimana sekalian? Kecuali kalau Rasul nggak pernah ngomong, oh itu kan penafsiran Anda. Nah itu kita bisa perdebatkan, tapi hadisnya sudah ada, gitu loh maksudnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Maka keberadaan hadis la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaish. Itu nggak ada bedanya dengan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nggak ada bedanya. Dan secara fakta lucu kalau antum meragukan. Lah kenapa? Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, saya pernah baca ada satu kompilasi tentang bagaimana cara orang-orang luar analisis luar membahas tentang khilafah. Saya lucu banget. Jadi gini ceritanya. Apapun yang kita pandang tentang Erdogan, tapi Erdogan itu sekarang sedang jadi buah bibir di Eropa. Ada satu analisis di Amerika dan Eropa menulis begini. Kita saksikan Erdogan ini sedang membawa Turki kepada khilafah but its name katanya. Jadi tentang satu sistem khilafah kecuali namanya. Mereka ini terserah ya. Ini adalah bagaimana mereka kemudian melihat Turki yang sekarang sedang membawa ini ke arah khilafah kecuali namanya. Lalu mereka bilang begini yang sangat menarik. Maka saksikan baik-baik, commercial break yang hampir selama 100 tahun itu sebentar lagi akan berakhir, dan pertunjukan yang sudah dimulai lebih daripada 1300 tahun yang lalu akan dimulai. Paham teman sekalian? Itu kata mereka. Jadi commercial break yang sudah 100 tahun ini sebentar lagi akan berakhir, dan pertunjukan yang sudah dimulai sekitar 1300 tahun yang lalu ini kembali akan dilanjutkan, ditayangkan kembali. Maksudnya apa? Mikir aja sendiri, paham teman sekalian. Yang terakhir kemudian pesan saya bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian, pidato Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 setelah mereka bertahajud dan memohon kepada Allah, setelah sebelumnya sehari penuh mereka berpuasa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berhari-hari mereka kemudian ditinjau dan dikunjungi oleh para ulama, setelah bertahun-tahun kemudian kaum muslimin percaya dengan penaklukan itu dari generasi demi generasi, dari zaman Rasul sampai dengan zaman kemudian Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih memberikan pidatonya, seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan kita akan mendapatkan bagian daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan yang akan segera kita capai akan menambah hanya ketinggian dan kemuliaan Islam, bukan kita, tapi ketinggian dan kemuliaan Islam. Al-Fatih lalu berpesan kembali, untuk itu wajib bagi setiap
pasukan yang ada di depan saya untuk menjadikan syariat Islam senantiasa di depan mata dia, dan jangan sampai ada satupun di antara pasukan saya yang melanggar syariat Allah yang mulia ini. Kenapa? Al-Fatih faham betul dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ketika Allah membuat kita kalah dalam peperangan, maka itu karena maksiat kita. Seandainya musuh kita menang, itu karena persiapan mereka. Tapi kalau kita bertakwa pada Allah, kita tidak mungkin kalah. Kalau kita tidak bermaksiat, Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita.